Kenapa pada bahas Bitcoin sih? Akhir-akhir ini rame banget tentang Bitcoin. Jawabannya ya banyak, tapi yang paling terlihat menurut gue ada dua hal. Yang pertama, media yang memberitakan tentang Bitcoin dan kripto-kripto lainnya. Dan yang kedua, all of you like or dislike, Timothy Ronald menurut gue sukses memimpin perkembangan industri kripto di Indonesia. Mulai dari cemooh sampai dipuja. Jadi pertanyaannya, kenapa pada bahas Bitcoin? Ya, seperlu itukah kita tahu tentang Bitcoin? Buat gue pribadi, ya perlu. Gue punya beberapa pertimbangan kenapa Bitcoin wajib kita tahu. Yang pertama, karena aset ini memiliki jumlah yang terbatas. Yang kedua, buat mengantisipasi dari perampokan. Buat ketiga, alternatif untuk menjaga kekayaan kita. Gue breakdown satu-satu. Yang pertama, karena aset ini memiliki jumlah yang terbatas. Emang iya? Dilihat dari mana? Dilihat dari jumlah Bitcoin yang beredar dan yang akan habis masa penambangannya di tahun 2140. Karena jumlah Bitcoin cuma ada 21 juta dan nggak bisa nambah. Kenapa nggak bisa nambah? Karena ini matematika yang udah saklek. Semua penjelasan ini ada di white paper Satoshi. Makanya, jadi alasan Bitcoin akan selalu dicari sama semua orang yang udah melek sama Bitcoin. Sama kayak kita melek sama seni lukisan Picasso, kerennya sepatu Air Jordan, dan otentiknya kendaraan klasik. Karena jumlah yang limited, barang tersebut jadi bernilai. Begitu sebaliknya dengan Bitcoin, karena jumlahnya terbatas dan kegunaannya. Makanya barang itu jadi bernilai. Apa kegunaan Bitcoin? Banyak banget, gue bisa jelasin panjang kali lebar dalam satu video nanti. Yang pertama, buat kali ini, gue sangat menikmati perjalanan Bitcoin menjadi aset yang bernilai tinggi di masa depan. Sama kayak beli tanah atau beli properti di Pondok Indah, Jakarta Selatan di tahun 70-an. Dan di-compare dengan tahun ini. Wow. Yang kedua, mengantisipasi dari perampokan. Bitcoin salah satu dari 5 aset yang bisa melindungi kita dari perampokan secara nilai. Dari yang namanya inflasi. Fair to fair, angka inflasi di Indonesia menurut data BPS per Maret 2024 adalah 3,05%. Tapi faktanya nggak gitu kan. Berapa besar persentase kenaikan bunga KPR, harga bahan pokok kayak cabai, beras, harga biaya pendidikan, ini gue yang bodoh nggak ngerti cara ngitungnya, atau sebenarnya nggak masalah mau inflasi berapa persen asal kenaikan income atau pendapatan kita bisa mengalahkan laju inflasi. In fact-nya, kita ambil contoh kenaikan bunga KPR 15% maksimal per tahun. Artinya, pendapatan kita harus naik minimal 15% per tahun atau uang kita bakal terus turun 15% per tahun. Hal ini belum termasuk kenaikan BBM, bahan pokok lainnya, atau pendidikan. Jadi, gimana? Supaya uang kita nggak dirampok sama inflasi. Put your money in assets yang bisa ngalahin laju inflasi atau minimal bisa menyeimbangkan laju inflasi. Menurut gue yang bisa ngalahin inflasi salah satunya ya Bitcoin. Dan yang ketiga, transparansi dan privacy menjadi satu. Kita bisa mengamankan harta kita dalam bentuk Bitcoin. Kenapa pilihannya dalam bentuk Bitcoin? Kita bisa menjaga privasi kita, orang bisa mengetahui dengan memiliki kemampuan tinggi untuk melacak beberapa jumlah Bitcoin yang kita miliki. Tapi hebatnya, gak ada orang yang bisa mengambil Bitcoin kita, sepanjang kita bisa menjaga kerahasiaan seed phrase Bitcoin kita. Orang hanya bisa mengancam kita untuk melakukan tindak kriminal pada kita, tapi sepanjang kita tidak memberitahu seed phrase kita, no one can take our Bitcoin from us. Ini adalah hal yang gak bisa dilakuin oleh bank-bank. Mereka menyimpan mutasi rekening kita dan mereka bebas menahan uang kita kapanpun mereka mau. Tapi enggak dengan Bitcoin. Menurut gue, kita baru benar-benar merdeka atas keuangan kita, iya dengan Bitcoin. Again, gue cuma sharing apa yang gue tahu dan gue rasa bermanfaat buat kita semua dengar. Kalau bermanfaat buat kita semua, share ke orang-orang yang menurut kalian mesti tahu hal ini. Kalau nggak bermanfaat ya udah skip aja videonya. Thank you buat yang udah nonton, semoga bermanfaat. Terima kasih.